gitu dia datang kepada Abu Bakar Siddiq, wahai sahabat, gue kerja apa nih? Nggak ada, serah aja gitu. Gue luntang-lantung. Iya, luntang-lantung katanya. Akhirnya di situ jalan-jalan ke pasar, nama orang cuci mata, ke mall gitu, ya seneng ya. Cuci mata, nengok sepeda, nengok di situ maksudnya unta gitu. Kemudian nengok kambing, nengok keledai di situ, wah seneng segala macam. Akhirnya masuklah di siang hari menjelang sore gitu cerita. Sampai kemudian ternyata perut yang tadi pagi belum keisi, baru ngerasain namanya lapar di situ. Ya Allah, gue lapar banget nih kata Nuaiman. Akhirnya bingung di situ, nggak bawa duit. Dia ternyata ingat, oh ternyata sahabat gue yang tadi berangkat namanya Suhaib ibnu Harbalah itu yang jaga makan. Sampai dia bilang sama Suhaib, bro, lu kan berangkat bareng gue ya? Iya. Terus kenapa? Aku lapar, tolong kasih aku sepotong roti saja, kalau enggak kamu dalam masalah, kata Nuaiman. Merah muka Suhaib. Ya Allah, Nuaiman, saya takut, kamu aja Rasulullah dibercandain, apalagi saya, katanya. Setelah itu apa? Saya serius, kalau kamu nggak kasih saya sepotong roti, kamu bakal dalam ancaman, kamu dalam keadaan berbahaya. Serius ini, serius. Kamu tahu nggak? Mungkin ini adalah bagian dari Allah memerintahkan kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar, saya nggak mau ngasih kamu. Kamu nggak mau ngasih saya? Iya, saya nggak mau ngasih kamu. Demi Allah, kamu nggak mau ngasih saya? Demi Allah, saya nggak mau ngasih kamu. Oke, kamu dalam keadaan berbahaya. Masuklah kemudian. Akhirnya dia ngedumel gitu sepanjang jalan, nendangin batu. Pernah gak sih kalau kamu disuruh ibu gitu kan, nendangin batu kalau disuruh jalan gitu, itu kan nama orang ngedumel gitu. Kayak dia nendangin batu, gimana caranya? Ketemulah di situ warung penjualan budak, warung penjualan hamba sahaya di situ. Akhirnya dia lihat situ, oh ini banyak nih budak keren-keren hamba saya. Hamba saya zaman dahulu itu buat apa? Buat bantu gitu ya, buat jadi pokoknya jadi budak gitu. Akhirnya setelah sampai di situ ditanya sama Nuaiman, bro, lu jualan budak berapa? Ini 10 fala nih sepekan. Nah ini 10 dirham, bukan 10 dirham, sampai 300 sampai 400 dirhaman itu. Ini 300 dirham, dia bisa nimba sendiri, dia bisa nyuci unta, dia bisa segala macam. Ini 400 dirham, lebih keren lagi. Ini 500 dirham gitu. Kok kamu jualan budak mahal gitu? Saya jual budak ini murah, saya punya 30 sampai 20 dirham. Seriusan ada? Seriusan saya punya, kata Nuaiman. Serius aja, akhirnya orang tuh berkumpul semua kepada Nuaiman gitu. Mana. Cuman syaratnya satu, dia itu punya aib. Aibnya apa? Kata orang-orang ini. Dia kalau ditangkap pasti teriak, saya bukan budak, saya orang merdeka gitu. Sampai kemudian apa? Orang udah kumpul rame, wah ini tertarik semua nih. Akhirnya udah orang tuh bakal, gue bayar 60 nih, gue bakal bayar 50. Orang udah pada ngebid semua, ngebid tau ya? Ngebid itu kayak naruh harga tertinggi lah bahasa itu. Adik-adik semuanya yang pakai pas satu lelang ya. Ngebid harga, gue bakal naruh 90 nih, gue bakal naruh 20 segala macam. Seriusan Nuaiman? Serius kata Nuaiman gitu. Akhirnya diantar kepada Suhaib ibnu Harbalah. Diantar di situ dari jauh kan kelihatan Suhaib itu lagi capek, belum lagi nahan lapar, haus ditahan gitu, nunggu kedatangan dari Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya apa? Dilihat dari jauh, itu budak saya, siapa yang duluan bakal ambil lah di situ. Akhirnya, udah gua kasih 30. Ya udah dia yang dapat duluan, kamu ambil 30. Ingat aibnya? Ingat. Akhirnya di situ dia lari sama kawan-kawannya 3 orang di situ. Dia lari kemudian nangkap Suhaib ibnu Harbalah. Akhirnya Suhaib ibnu Harbalah teriak, saya bukan budak, saya orang merdeka. Nggak perlu, saya sudah tahu aib kamu, kata pedagang ini. Kok kamu kayak gitu ngomongnya? Itu ada yang bakal pengen jual. Dia nengok Nuaiman dalam keadaan nangis gitu. Ya Allah Nuaiman, katanya gitu. Kamu benar-benar mengancam saya dalam keadaan yang terpuruk. Akhirnya setelah itu apa? Pulanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan teman-temannya, dengan para sahabat-sahabatnya. Dicari Suhaib. Ya Suhaib, mana Suhaib ini? Katanya, kami lapar, kami sudah haus. Mana nih teman-teman yang lain? Kami sudah haus. Ini akhirnya pada ngedobel juga gitu. Kita lapar, kita haus gitu. Akhirnya datanglah Nuaiman kepada Abu Bakar. Sudah saya jual Abu Bakar gitu. Kadang-kadang lola ya. Nuaiman itu orangnya jujur gitu. Dia melakukan apa adanya. Sudah kamu jual Nuaiman, kata Abu Bakar. Iya sudah saya jual gitu. Dia bawa banyak minuman, dia udah kenyang. Dia bawa banyak makanan, dia udah kenyang. Sampai dia beliin hadiah buat Rasulullah bekas
jual sahabatnya Suhaib begitu. Dia bawa satu pakaian terbaik dari Syam gitu, dia bawa untuk siapa? Ini untuk Rasulullah. Dari penjualan kamu kepada Suhaib, iya, saya pengen ngasih Rasulullah. Celaka lah kamu, baik. Nuaiman. Akhirnya ternyata di mana Nuaiman di situ. Akhirnya diantar lagi, dibeli lagi sama Abu Bakar As-Siddiq. Tadinya dijual 20 dirham, kembali lagi dibeli sampai dengan 500 dirham gitu. Jadi Nuaiman itu yang aslinya merdeka dipaksa jadi budak, kemudian dibeli lagi jadi orang merdeka. Masya Allah. Akhirnya sampailah singkat cerita dia pulang ke Mekah gitu ya, pulang ke Madinah. Sampai di Madinah apa yang terjadi? Dia cerita Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kisah ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah begini dan begini. Nuaiman menjual segini. Akhirnya Rasulullah nggak marah, Rasulullah nggak kecewa. Rasulullah malah tertawa ngakak gitu. Maka kalau kata para ulama, hatta badat nawajidu. Rasulullah sampai kelihatan gigi gerahnya. Sampai 10 tahun, bayangin ya, sampai 10 tahun ketika ada orang konsultasi datang kepada Rasulullah pasti cerita tentang keburukan dan kebodohan daripada Nuaiman gitu. Ceritakan. Bahkan ada juga ceritanya, salah satu daripada itu semua kan kejadiannya dilupakan gitu. Bukan dilupakan, masih terus berkenang. Tapi ada satu lagi delegasi, tahu delegasi? Orang-orang pengen kayak konsultasi tentang masalah agama dari jauh lah, datang dari jauh kepada rumah Rasulullah di Madinah. Sampai di situ akhirnya dia bawa unta, pokoknya unta kendaraan paling baik gitu. Untanya kalau sekarang itu Mercedes lah dibawanya. Jadi kayak untanya itu ceper gitu. Jadi untanya udah gimana sih kalau motor dark itu udah stangnya nggak bisa dibelok kanan kiri gitu, kepala untanya lurus ya. Terus itu pokoknya unta terbaik dibawa untuk datang kepada daerah Rasulullah. Sampai di situ kemudian ada unta merah gitu. Unta merah itu kalau sekarang puluhan juta. Atau orang-orang Dubai itu kalau udah punya unta merah itu udah orang kaya sekarang. Akhirnya sampai di situ diparkirin gitu kan, diikat di depan rumah Rasulullah ada beberapa unta di situ. Akhirnya yang menjaga rumah Rasulullah di situ ada Hamzah. Kita tahu Hamzah ya, sahabat yang masya Allah kekuatannya luar biasa. Ada Umar bin Khattab gitu, masya Allah ini seorang panglima juga. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang anak panahnya nggak pernah meleset sedikit, nggak pernah salah. Pokoknya one shot one kill gitu ya. One shot one kill itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu lagi ada Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat yang luar biasa ketika dalam peperangan itu menjaga rumah-rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang delegasi tadi. Maka setelah itu akhirnya konsultasilah orang-orang ini. Akhirnya kan orang 4 tadi ngobrol semua tuh, Hamzah, Umar, Sayyidina Umar, kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Ali bin Abi Thalib ngobrol biasa. Datanglah rumah. Akhirnya setelah datang gitu kan dia ternyata Nuaiman diajak makan kacang garuda lah kalau kita sekarang mau. Bro, sini ngopi gitu. Lu mau es teh nggak? Mau gitu. Akhirnya dia minum es teh, dia minum kopi di situ. Akhirnya selesai cerita orang 4 ini masuk ke Nuaiman. Nuaiman, kamu nengok di situ ada unta? Ya saya nengok di situ. Itu dagingnya banyak itu kata Hamzah. Iya benar juga. Itu kalau kita sate enak juga ya. Mau katanya, mau. Saya potong, emang kamu berani? Ya beranilah gitu kata Nuaiman. Akhirnya sangka Hamzah bin Abdul Muthalib itu cuma candaan gitu. Akhirnya dia ngobrol lagi sama 4 orang, sama 3 orang tadi. Ngobrol sama Umar bin Khattab, ngobrol sama Sa'ad bin Abi Waqqas, ngobrol sama Ali bin Abi Thalib. Ngobrol canda-canda biasa ketawa gitu kan. Sampai kemudian kepala yang lirik ke belakang, ternyata kepala unta dengan badannya sudah datang bawa golok itu Nuaiman. Wahai Hamzah, ini golok isinya, ini golok darah semua unta itu. Saya minta tolong sama kamu, nanti malam kita nyantai, oke kita nanti. Sekarang saya pengen beli kecap, saya pengen beli cabai, saya pengen beli segala macam. Serius katanya, kamu jangan kemana-mana. Enggak, janji kita awal tadi gimana? Kamu bakal diem aja kan? Iya ya udah ya. Kata Hamzah bin Abdul Muthalib. Akhirnya setelah itu apa? Nuaiman pergi gitu, takut ketahuan sama Rasulullah. Goloknya di mana? Ditinggal. Agar yang dituduhnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ditinggal. Ternyata Nuaiman itu pintar gitu ya. Ditinggal di situ, goloknya masih darah semua. Nuaiman pergi jauh-jauh gitu. Jadi kalau motongnya di sini, Nuaiman itu udah sampai sudah sampai Cimory gitu. Jalan lagi terus dia pengen lari ke Cianjur gitu. Pengen pergi ke arah kota Mekah. Sampai setelah di situ akhirnya para delegasi yang tadi konsultasi kan udah kelar ya di situ. Udah selesai cerita di situ, udah selesai semuanya, pengen masuk Islam, udah tertarik sama Islam.
Akhirnya apa? Dibuka pintu rumah, nengok unta kepalanya sudah pisah dengan badannya. Dia teriak, ya Rasulullah, iya, saya tadi kan pengen tertarik masuk Islam, tapi ketika saya pengen masuk Islam kok kayak gini sambutannya. Wana kota, kata delegasi tadi, ini unta saya mati, unta saya kemana, unta saya paling mahal gitu ya, nangis di situ. Akhirnya Rasulullah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Rasulullah cuma menengok kepada 4 sahabat tadi. 4 sahabat tadi nengok kepada Rasulullah, mereka diam saja. Akhirnya cuma mengatakan Nuaiman ya Rasulullah. Dia nggak mengatakan apa-apa, dia cuma mengatakan Nuaiman ya Rasulullah. Rasulullah ketawa, Rasulullah nggak marah. Kenapa? Wahai Umar bin Khattab, ambillah baitul mal, ambillah harta-harta kita kepada orang-orang ini. Kasihlah yang terbaik, kasihlah lebih daripada yang terbaik. Karena didatangkan unta yang paling terbaik daripada yang terbaik, dikasih harta yang berlebih agar orang tadi itu tidak tahu cacat daripada agama Islam, agar orang tadi itu tidak tahu aib daripada agama Islam. Itulah Rasulullah. Diberikan di situ unta lebih bagus yang segala macam, senanglah dia pulang dalam keadaan berbahagia. Yang tadinya galau gitu gara-gara untanya dipotong katanya. Akhirnya apa terjadi di situ? Dia mengatakan kepada Rasulullah kan masih diam gitu. Sahabat-sahabat juga masih kayak gimana sih, ternyata kalau kita yang ternyata pengen suruh jaga rumah presiden, motornya malah hilang gitu. Akhirnya apa? Ya udah kita sekarang balas dendam kepada Nuaiman. Nuaiman yang tadinya udah lari ke Cianjur gitu kan. Larinya udah jauh pengen tembus ke Bandung gitu. Kalau bahasanya dari Madinah udah sampai ke perbatasan Bandung, perbatasan kota Mekah. Ketemulah di situ dengan sahabat yang pernah ikut perang Badar, yaitu namanya Miqdadul Aswad. Siapa namanya? Miqdad. Sampailah di situ ternyata Miqdad sedang buat sumur. Miqdad sedang buat sumur, akhirnya dikatakan di situ, wahai Miqdad, engkau adalah sahabat yang terbaik dimiliki Rasulullah. Engkau yang ikut perang Badar, engkau orang yang dijamin masuk surga, segala macam akhirnya dipuji. Kata Miqdadul Aswad, kamu ada maunya gitu ya. Kamu ada maunya gitu. Iya, saya ada maunya. Kan kamu lagi buat sumur deh, kata Nuaiman. Iya, terus tolong dong, saya pengen bersembunyi karena saya lagi dikejar sama orang yang pengen bunuh saya. Saya lagi dikejar sama orang yang pengen bunuh saya. Serius kata Miqdad, serius ini saya nggak bohong katanya. Akhirnya ya udah saya izinkan Nuaiman masuk ke dalam sumur. Sampailah masuk ke dalam sumur, akhirnya ditutup. Sebelum ditutup dia buka lagi, dia nongolin kepalanya, Miqdad, kamu janji sama saya, kamu nggak bakal kasih tahu ke siapa-siapa. Saya janji, kamu nggak bakal kasih tahu ke siapa-siapa demi menyelamatkan jiwa dan raga kamu. Akhirnya termasuk itu Rasulullah, karena Miqdad mikir nggak bakal Rasulullah jauh jalan ke sini gitu kan, ngapain gitu, cuma nyari orang gitu. Akhirnya apa, masuk di situ Nuaiman, ditutup itunya. Akhirnya istirahatlah si Miqdad di situ. Istirahat di situ nggak sampai 5 menit datanglah Rasul Shallallahu Alaihi datang di situ. Akhirnya keringet dingin, merah muka daripada Miqdad, sampai dia mengatakan innalillah, ini ngapain Rasulullah di mari? Akhirnya ternyata betul ditanya sama Rasulullah, wahai Miqdad sahabatku, apakah kamu melihat Nuaiman ke sini? Ternyata apa yang dilakukan daripada Miqdad? Miqdad bingung, Miqdad galau. Ini kalau nggak dijawab Rasulullah pasti ada kebutuhannya. Sedangkan saya sudah punya janji agar tidak memberitahu Nuaiman di mana-mana. Terus apa yang dilakukan oleh Miqdad? Wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman, akan tetapi tangannya menuju ke arah sahabat gitu ya. Apa yang dikatakan Nuaiman? Apa yang dikatakan Miqdad? Ya Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada arah Nuaiman, tapi tangannya menuju ke arah itu. Ternyata pintarnya sahabat gitu. Berbohong enggak. Matanya memang enggak melihat kepada Nuaiman, akan tetapi tangannya menunjukkan simbol Nuaiman ada di dalam sumur. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buka di situ, keluarlah Nuaiman. Keluar di situ Nuaiman, Rasulullah mengatakan, ya Nuaiman, kamu buat saya malu hari ini. Ya Rasulullah, kata Nuaiman, yang salah bukan saya, tapi yang salah adalah orang yang mencari saya dengan kamu gitu. Rasulullah nengok ke belakang gitu ya, kepada sahabat-sahabat 3 tadi. Ternyata Nuaiman sudah lari duluan ketika Rasulullah melihat kembali.